yang terhormat ya, nanti biar dijelaskan secara optimal. Jadi karena ada rumah ini Sekjen, Jokowi, yang praktisi olahraga, kalau saya bilang aktivis olahraga, udah ada pasti di Menpora kali ya. Silakan Kang Aden, silakan. Tadi saya lupa menyapa Ketua Koordinator Bang Angga, Sekjen, Kopi, ada Bang juga, dan juga ada rekan dari Indosat. Kita ada Ibu dari seorang atlet pembalap berprestasi juga. Baik, saya tidak akan memaparkan ini. Ya. Ini nanti silahkan dikopi dan dibaca. Waktu baca saya hanya ingin berbagi pengalaman apa yang sudah kita lakukan terkait dengan diplomasi dan industri dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Karena waktunya juga terbatas. Kalau kita bicara olahraga, masih industri dan lain-lain, 1 minggu pun juga nggak cukup. Banyak sekali aspek yang terkait dan relevan. Tapi saya ingin kembali mengingatkan bahwa kunci keberhasilan semua ini adalah kemitraan, partnership. KONI tidak akan mampu berjalan sendirian. UI juga tidak akan mampu berjalan sendirian, dan kita semua harus bermitra. Partnership adalah kunci kepada keberhasilan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan diplomasi, saya pengalaman saya waktu itu sebagai sekjen di Pusat Ekonomi Indonesia maupun juga di Komite Olimpiade Indonesia dan sekarang di KONI. Saya pernah juga jadi CDM atau pegawai tiket di Youth Olympic Games pertama tahun 2010, kemudian di Asian Youth Games, kemudian beberapa SEA Games waktu itu. Saya ingin berbagi pengalaman. Bicara diplomasi, tentunya diplomasi itu sudah ada. Diplomasi olahraga itu sudah ada sejak Olimpik kuno. Di mana tujuan utamanya selain memuja dewa, waktu itu ya Dewa Zeus, tapi yang paling intinya adalah untuk mencegah peperangan. Oleh karenanya, kalau kita lihat sekarang di Olimpik modern yang dimulai tahun 1896 di Athena, sudah ada simbol dalam bentuk bendera yang dikibarkan setiap Olympic Games, ya, yaitu yang namanya Olympic Truce. Olympic Truce itu adalah merpati, ya, merpati putih. Ketika bendera itu dikibarkan, maka tidak ada lagi peperangan. Walaupun Korea Utara, Korea Selatan, kemudian apa segala macam tidak ada di dalam Olimpik itu. Nah, ini satu bentuk diplomasi yang sangat mengakar dan sangat kuat. Tadi disinggung moderator bahwa memos apa segala macam. Saya ya alhamdulillah pernah juga mendapatkan beasiswa dari IOC, mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan gelar memos. Tapi intinya adalah semua yang saya pelajari dan semua yang saya lihat, bahkan saya sampai ke Olimpiade ya, di Yunani, di mana Olimpik kuno itu dilangsungkan, dan juga di situ ada IOA, International Olympic Academy. Di situ jantung daripada Bapak Olimpiade ya, yang dikebutan itu dimakamkan. Intinya adalah olahraga itu semuanya penjelmaan daripada persahabatan. Itu mengapa sekarang diplomasi olahraga itu begitu penting, karena olahraga menjadi satu alat yang sangat efektif dalam berbagai bentuk diplomasi. Bahkan sekarang IOC pun bekerjasama dengan United Nations untuk membantu
negara-negara yang dalam keadaan perang, ya, kemudian juga untuk imigran-imigran, semuanya dipakai olahraga dalam bentuk diplomasi dan juga healing. Kemudian apa yang pernah kita lakukan, Indonesia lakukan terkait dengan diplomasi? Tadi sudah disinggung juga bahwa di tahun 62 Asian Games keempat, Indonesia menjadi tuan rumah, di mana Indonesia pada saat itu juga secara prestasi ada di peringkat kedua setelah Jepang. Namun demikian, yang sangat membanggakan adalah di tahun 62 Indonesia itu setelah menjadi tuan rumah Asian Games, Indonesia sangat dipandang oleh negara-negara yang ada di dunia, yang sangat dipandang bahwa Indonesia mampu. Dan dengan beberapa tahun setelah mereka, Indonesia sudah mampu menyelenggarakan Asian Games, dan itu menjadi national branding yang sangat kuat. National branding itu di tahun 62, dan kita juga masih bisa melihat legacy yang ditinggalkan oleh Asian Games tahun 62. Contoh daripada legacy itu adalah satu, kita lihat GBK Senayan yang dibangun oleh Rusia, bantuan dari Rusia. Kemudian kita lihat TVRI. TVRI itu dibangun, diadakan pada saat Asian Games. Kemudian Hotel Indonesia, Tugu Selamat Datang. Ya, banyak legacy-legacy yang ditinggalkan di tahun 62. Kemudian ketika Olimpik modern dimulai tahun 1896, Indonesia sebetulnya ingin ikut di Olimpik London 1948. Ketika Indonesia mendaftarkan diri sebagai peserta di Olimpik di London tahun 1948, Indonesia nggak boleh ikut Olimpik kecuali Indonesia menggunakan nama Hindia Belanda tahun 48. Nah, kemudianlah mulai diplomasi dilakukan, dan kita salah satu yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu, begitu ditolak, Indonesia langsung melaksanakan Pekan Olahraga Nasional pertama di Solo 48. Gunanya apa? Untuk menunjukkan kepada dunia eksistensi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ini salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan ya tahun 48, sehingga tahun 52 di Olimpiade di Helsinki, Indonesia sudah bisa ikut secara penuh menggunakan nama Republik Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk diplomasi. Kemudian diplomasi apa yang kita sama-sama ikutinya? Setelah Indonesia berhasil menjalankan SEA Games dan Southeast Asian Games tahun 2011 di Jakarta dan Palembang, kita merasa bahwa Indonesia sanggup untuk menjadi tuan rumah Asian Games. Ya, Asian Games. SEA Games diikuti oleh 11 negara, Asian Games diikuti oleh 45 negara, sementara Olimpiade diikuti oleh 204 negara. Nah, kita meningkat dari SEA Games 2011, kemudian kita akan kembali menjalankan Asian Games yang kedua di Indonesia setelah tahun 62. Kita ketahui bahwa di tahun abad 2000-an ini tidak mudah untuk menjadi tuan rumah. Ya, kita harus mengikuti satu proses bidding. Ketika kita bidding untuk menjadi tuan rumah Asian Games yang ke-18, kita berlawanan dengan Vietnam. Ada dua negara. Saya terlibat langsung dalam pemilihan itu. Kita harus mengisi kuesioner satu kali ini. Sampai saya minta bantuan kepada teman-teman akademisi untuk juga bisa membantu mengisi kuesioner yang diberikan oleh Olympic Council Asia sebagai pemilik Asian Games. Ya, pemilik Asian Games. Setelah kita isi, kita berikan kepada OCA,
dan dianggap oke, kuesioner ini logis dan juga Indonesia layak diperhitungkan atau diusulkan sebagai salah satu calon tuan rumah Asian Games. Kemudian setelah kuesioner, kita perlu mendapatkan dukungan dari Presiden, dari DPR dalam bentuk surat resmi. Sebelum dilakukan bidding di Macau tahun 2013 kalau nggak salah, 2013. Waktu itu kita memang agak terlambat karena dukungan pemerintah itu juga lambat. Ya. Kita harus sampai mengejar Pak SBY waktu itu ke Laos hanya untuk meminta taping rekaman bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah. Hanya statement itu yang kita temukan dari beliau. Kemudian surat-surat dari pemerintah, dari Menpora. Singkat cerita, waktu itu sebagai kompetitor kita Vietnam sudah juga mendapatkan dukungan tidak hanya dari pemerintahnya sendiri, tapi juga dari China. Ya. Pemerintahan China itu memberikan surat dukungan bahwa apabila Vietnam ditunjuk sebagai tuan rumah, akan dibangun kompleks olahraga seperti GBK Senayan, dukungan dari negara China. Waktu itu karena kita terlambat, sudah dikomisikan Vietnam yang akan menang. Walaupun pada saat bidding kami mendatangkan Menpora tentunya, kemudian gubernur, bupati, semua atlet-atlet peraih medali emas di Olimpik kita bawa ke Macau, kita presentasi di sana dan diakui bahwa Indonesia presentasinya lebih baik daripada Vietnam. Tapi ketika voting Indonesia kalah karena keterlambatan itu. Ya. Diplomasi yang kita lakukan terlambat, lobby yang kita lakukan terlambat karena kita tidak punya jaminan dari pemerintah saat itu. Tapi ada yang namanya blessing in disguise. Ketika ada pertikaian antara Vietnam dengan China, daerah teritorial di lautan atau perbatasan saya nggak tahu, akhirnya Vietnam mengundurkan diri. Setelah Vietnam mengundurkan diri, itu menyebar itu ke semua negara Asia. Banyak negara yang ingin menggantikan Vietnam. Bahrain sudah mendaftarkan diri, kemudian Turkmenistan juga mendaftarkan diri. Tapi dengan hubungan baik Indonesia dengan Olympic Council Asia pada saat itu, saya ingat waktu itu ketua kami, Bu Rika Sebo, ditelepon oleh Presiden OSI, dan saya kebetulan lagi ada di sebelah Bu Rika. Ditanya, Bu, dari Presiden OSI, Sheikh Ahmed Al-Saban, dia menanyakan Indonesia boleh jadi tuan rumah menggantikan Vietnam. Waktu itu terus terang kedua kami ragu untuk menjawab mau atau siap, karena kita takut nanti pemerintahnya tidak mendukung medali kita. Itu saya langsung di situ mendengar itu, Bu, Bismillah, jawab bahwa Indonesia siap. Urusan nanti dengan pemerintah, urusan dengan DPR dan dukungan yang lain, ayo kita sama-sama kita dukung. Kita bilang ke saya, kamu jangan main-main, ini bukan kerjaan bikin penjualan yang ece-ece yang abal-abal, ini Asian Games. Ya Bu, kapan lagi kita punya GBK yang baru? Kapan lagi kita jadi punya tuan rumah? Kenapa? Karena saya punya keyakinan, bukan karena kemampuan saya, tapi kemampuan untuk bermitra. Ya, kemampuan untuk bermitra. Saya bilang, Bu, tenang, kita ada kementerian, lembaga, kalau kita datangin, ini pasti mereka bantu. Pihak kuasa, akademisi, pasti mereka bantu. Karena ini adalah gawean negara, bukan gawean kita. Ini gawean seluruh rakyat Indonesia. Pasti gampang. Ya udah, akhirnya bilang, oke, saya siap jadi tuan rumah. Makanya pada saat kongres yang di Ijon tahun 2014, yang tadi sudah mengajukan diri sebagai tuan rumah juga, Bahrain, Indonesia dan lain-lain, tidak dipilihkan.
Indonesia langsung ditunjuk sebagai tuan rumah. Nah, proses-proses ini tentunya ada diplomasi yang harus kita jalankan. Ya, komunikasi kita harus intens, dukungan pemerintah, dukungan diplomatik kita baik di Kuwait maupun di negara-negara lain, semuanya bersatu untuk mendukung Indonesia menjadi tuan rumah. Alhasil kita tunjukkan sebagai tuan rumah untuk Asian Games ke-18 tahun 2018. Oleh karenanya angka 18 itu keramat. Kami juga waktu itu ikut disibukkan Indosat sebagai mitra kita juga. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya sekali lagi bahwa kunci keberhasilan adalah partnership kemitraan. Kita tidak akan mampu tanpa dukungan kementerian, lembaga, maupun pihak swasta, maupun akademisi untuk mensukseskan Asian Games 2018. Kemudian apa yang dihasilkan dari Asian Games 2018? Dari sisi legacy, kita tidak ada venue seperti Asian Games tahun 62, GBK, DPRI, Hotel Indonesia, bersama dan lain-lain. Tapi sekarang sudah beralih menjadi legacy yang disebutnya intangible dan tangible. Terutama yang intangible. Sekarang kita legacy-nya dalam bentuk digital. Kita melihat suksesnya Asian Games tinggal bukan, semuanya ada di situ. Kita melihat kejuaraan Indonesia lawan siapa di YouTube, itu legacy. Dan yang mengatakan adalah dari semua sosial media yang ada di Asian Games itu, viewers atau mata yang lihat kepada jalannya Asian Games lebih dari 4 miliar viewers, hampir menjadi saya sendiri waktu itu melihat nggak sekali 2 kali, sampai puluhan kali saya pengen lihat lagi di ini, lihat lagi. Tapi itulah yang legacy yang kita dapatkan. Dan juga kita lihat bahwa di Asian Games 2018 tim basket putri Korea Utara dan Korea Selatan menjadi satu tim Korea. Nah, ini the power of sports untuk bicara diplomasi. Bicara industri tadi Pak Budian sudah menyampaikan juga ada 5 hal yang penting dalam penyelenggaraan satu event. Waktu itu saya sempat jadi direktur marketingnya, direktur promosinya, direktur of the games-nya di Asian Games itu. Intinya kita mendapatkan secara komersial ya, dari hak siar, dari sponsor, dari merchandise, dari tiket, dari licensing sebesar 1,7 triliun rupiah. Nah, itu cukup membanggakan. Nah, kembali yang ada yang namanya hak kekayaan intelektual. Mengingat Asian Games ini yang punya bukan Indonesia, yang punya adalah Olympic Council Asia. 50% pendapatan komersil dari Asian Games itu milik OCE. 50%. Tapi waktu itu kita berhitung, kalau kita kasih 50% rugi dong. Waktu itu kita berpikir nggak nyampe 1 triliun, katakanlah hanya 1 triliun, berarti 500 miliar punya OCA. Kita langsung bilang sama OCA, gimana kalau kita beli marketing right-nya? Berapa? Sekitar berapa? Waktu itu 100-200 miliar, oke kita beli aja. Tapi tidak ada bagian 50-50 lagi. Di situ lebih menguntungkan buat Indonesia. Ya, akhirnya kita dapatkan itu tanpa kita harus bagi hasil dengan OCE, tapi kita beli marketing right-nya. Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah digambarkan oleh Pak Uden bahwa pendapatan terbesar daripada penyelenggaraan satu multi event nomor 1 tentunya dari hak siar. Itu bisa 50% lebih. Dan yang menyiapkan waktu itu beberapa agensi dan TV di Asia tentunya dari 45 negara masing-masing pengen mendapatkan hak siaran secara langsung untuk jalannya Asian Games. Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah Asian Games kita mencoba untuk menjadi tuan rumah Olimpik, namun gagal. Ya, kita belum terbaik lagi kapan kita bisa jadi tuan rumah.
tapi ditawarkan katanya teman-teman di Komite Olimpiade Indonesia ditawarkan untuk menjadi tuan rumah Youth Olympic Games. Ya. Tapi yang berita yang kurang baik dengan adanya World Gymnastics Championship kemarin, kita tidak bisa lagi jadi tuan rumah untuk event-event internasional. Tidak tahu statusnya seperti apa sekarang, tapi tentunya kita perlu mengadakan langkah-langkah diplomasi. Ya, antara Indonesia, baik itu Komite Olimpik Indonesia, oleh teman-teman lainnya dari KONI, KORMI, Menpora, dan Kemenlu, supaya Indonesia bisa tetap menjadi tuan rumah penyelenggara event-event di tingkat tinggi. Bapak Ibu sekalian, itu yang kita lakukan sekilas gambaran. Kemudian apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini? Kami ini semua setiap hari itu ngobrol sana sini. Kemudian Mas Mufidi ini juga masih fresh graduate dari Korea. Banyak ide-ide yang bagus yang perlu kita jalankan. Nah, ke depan kita sepakat bahwa kita buat program Sister City. Sister City antara Jakarta dan Seoul. Bidangnya apa? Fokuskan bidang olahraga. Fokuskan di bidang olahraga. Kalau kita lihat, kalau kita lihat Korea, kalau di Olimpik sudah masuk 10 besar. Ya. Sementara Indonesia di tahun 2045 mau menjadi 5 besar. Dengan sisa 20 tahun lagi. Saya sih rasa-rasanya nggak mungkin. Ya, karena apa? Untuk menjadi 5 besar, kita harus ada 20 medali emas. Harus ada 20 medali emas. Kalau kita mau mensekurkan di 5 besar. Raihan Indonesia di Olimpik yang terbaik adalah 2 emas, 2 perak, 1 perunggu. Olimpiade Barcelona tahun 92. Itu yang terbaik. Terakhir kita dapat 2 emas, 1 perunggu. Peringkat terbaik kita ada di Barcelona 92, itu peringkat ke-22 kalau nggak salah. Dengan 2 emas, 2 perak, 1 perunggu. Itu yang terbaik. Nah, untuk ke 2045 masuk 5 besar. Jika 20 medali emas, yang pusing ya Pak Hamka nanti. Dari mana nanti saat itu gitu. Dan cabang olahraga mana? Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mulai dari sekarang, dan kita bekerja sama akademisi, KONI, KOI, pemerintah, semuanya mempersiapkan, insya Allah bisa. Ya. Insya Allah bisa. Tapi kalau kita seperti kondisi seperti ini yang masih belum ada political will pemerintah, berat. Jangankan ke 5 besar, kembali ke 20 besar aja berat. Oleh karenanya sekali lagi kemitraan adalah kata kunci untuk kita semua, ya. Dan saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Udian bahwa industri olahraga di Indonesia juga harus dikembangkan. Kita tertinggal jauh. Jangan dengan Amerika, China, Korea, Jepang, sama Thailand ya. Kita udah tertinggal. Jadi ya, sampai kapan kita berpuas diri di peringkat 3 di SEA Games? Harus ada yang memulai. Kita ini. Nah, kita juga kalau tidak ada yang kontrol dari publik, dari masyarakat, lihat nih, Asian Games bentar lagi di Nagoya tahun depan, kemudian di Doha tahun 2030. Tadi kemudian bicara padel, alhamdulillah padel sudah dipertandingkan di Asian Games, baik di Nagoya maupun di Doha. Dan Indonesia mudah-mudahan mampu. Mudah-mudahan kayak badminton kita bisa bicara ya, untuk kalau kita bicara padel. Baik Bapak Ibu sekalian,
mungkin kembali kami membuka pintu untuk diskusi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ya, terkait dengan diplomasi maupun industri olahraga. Saya mohon maaf tidak menyampaikan secara detail mengenai apa, tapi ini silakan mau di kopi, mau di save, silakan, karena bicara olahraga itu sangat kompleks. Nah, kembali terakhir tadi Pak Marabalu punya pakai api itu bebas. Saya sendiri juga nggak tahu apa itu bebas. Tapi yang pasti ya, ini adalah program dari International Olympic Committee yang memiliki Summer Olympic Games, Winter Olympic Games, Summer Youth Olympic Games, Winter Youth Olympic Games. Nah, MEMOS itu sebetulnya Master Executive in Sport Organization Management, Master in the Olympic Studies. Oleh karenanya tadi saya juga pernah ke Olympia melihat Olimpik zaman kuno itu seperti apa sih. Kalau kita lihat lari 100 meter, zaman dulu itu bukan 100 meter, tapi 72 meter. Tracknya seperti apa, itu ada lapangan. Lapangan tidak ada ribut, ya semuanya rumput, tapi di samping itu ada satu kursi dari batu. Nggak ada yang berani dudukin kursi itu, karena kursi itu adalah untuk dewa Zeus. Wah gitu. Ya, kita nggak tahu, tapi yang pasti bahwa legacy dari Olimpik itu sangat bagus. Dan saat ini juga Olimpik Games merupakan multi-event tertinggi di dunia. Baik, Bapak Ibu, demikian dan saya mohon maaf hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.